Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma lingkaran, masih di mata kuliah grafika komputer. Kita akan mempelajari tentang algoritma lingkaran. Menggambar lingkaran dapat menggunakan dua rumus, yaitu rumus sin dan kosinus, dan yang kedua adalah algoritma Bresemann. Pemakaian sinus dan kosinus membutuhkan memori karena melibatkan angka pecahan serta komputasi yang rumit dalam menentukan nilai sinus dan kosinusnya. Sehingga pada subbab kali ini, berdasarkan materi, kita hanya akan membahas tentang mencari lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Gitu ya. Jadi kita terfokus di algoritma Bresenham-nya. Nah, ini kita bahas sekilas tentang algoritma yang menggunakan sinus dan kosinus. Jadi ini mencari pada kuadran pertama di sebelah pojok kanan atas, yaitu nilainya X-nya positif dan Y-nya positif, di mana X1 rumusnya atau persamaannya adalah cos alfa kali R. R-nya adalah jari-jari. Kemudian Y1 sama dengan sin alfa kali jari-jari. Apabila alfanya nilainya 0 derajat sampai dengan 359 derajat, maka kita akan memperoleh koordinat titik-titik yang membentuk sebuah lingkaran. Kalau kita menggunakan sinus kosinus, nanti menggunakan persamaan ini. Tapi pada sebab ini kita hanya akan berfokus kepada Bresenham's circle. Algoritma lingkaran Bresenham melibatkan angka integer dan tidak membutuhkan pembagian. Algoritma yang disajikan berikut ini hanya membahas pada kuadran 1 atau pojok kanan atas, yaitu X nilainya lebih besar atau sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih besar atau sama dengan 0. Tapi nanti kita akan melakukan latihan menggunakan Excel untuk menghitung algoritma Bresenham-nya, dan kita juga akan mencari tidak hanya kuadran pertama saja atau kuadran 1 saja. Kita juga akan mencari nanti kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempatnya. Nanti di latihan kita akan menggunakan dua cara. Menggunakan dua cara itu sama-sama Bresenham juga, cuma nanti ada dua metode cara pengerjaannya, cara panjang dan cara singkatnya. Kita ikuti terlebih dahulu untuk ini kuadran pertamanya di pojok kanan atas, di mana nilai X dan nilai Y-nya adalah bilangan positif. Ada 3 titik pilihan dari X, Y, dan YI, yaitu ada titik H atau horizontal, kemudian ada vertikal, kemudian ada diagonal. Jadi itu bukan garisnya, tapi titiknya. Nah, jarak antara horizontal, vertikal, dan diagonal terhadap lingkaran sesungguhnya dirumuskan sebagai berikut. Jadi MH, M itu adalah untuk jarak antara lingkaran dengan H, itu rumusnya adalah absolut atau mutlak dari X1 plus 1 dikuadratkan ditambah Y1 kuadrat dikurang R kuadrat. R kuadrat atau jari-jari kuadrat. Kemudian untuk yang diagonal adalah X1 plus 1 pangkat 2 atau kuadrat plus Y1 min 1 pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Kalau untuk yang vertikalnya, X1 pangkat 2 ditambah Y1 min 1 pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Menghasilkan persamaan yang digunakan untuk menghitung jarak antara H, V, dan D terhadap lingkaran. Semua nilainya dimutlakkan, jadi tidak ada nilai negatif pada hasilnya. Nah, kalau lingkaran yang diketahui itu hanya satu nilai, yaitu nilai R-nya saja atau nilai jari-jarinya saja, beda dengan garis. Jadi nanti kita cukup tahu nilai jari-jarinya, kita akan tahu di titik-titik mana koordinat-koordinat berapa untuk membentuk sebuah lingkaran. Kemudian titik yang dipilih adalah nilai paling kecil di antara MH, MD, dan MV-nya. Nah, ini adalah lingkaran yang diinginkan. Garis lingkaran ini kan seperempat lingkaran nih, karena kita hanya di sini berfokus kepada kuadran 1 atau kuadran pertamanya. Nah, di setiap titik-titiknya atau lingkaran-lingkaran ini mengandung persamaan juga. Contoh MH, persamaannya nanti kita menggunakan XI plus 1, YI. Kalau vertikal atau MV itu persamaannya adalah XI plus 1 kuadrat plus YI min 1 kuadrat. Kalau MD itu adalah XI plus 1, YI min 1. Itu untuk titik-titiknya. Oke.
Ini adalah persamaan-persamaan yang bakal kita gunakan untuk menghitung algoritma Bressenham. Nah, ini adalah contoh-contoh kasusnya, di mana ada lingkaran dan persamaannya. Ini kasus pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, menggunakan persamaan-persamaan yang sudah ditentukan. Ini rumus atau persamaan untuk mencari delta I. Segitiga ini dibaca dengan delta, yaitu rumusnya XI plus 1 pangkat 2 ditambah YI min 1 pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Jika nanti setelah dihitung menggunakan R yang nilai yang sudah diketahui atau R adalah jari-jari, kita akan dapat tuh nilai delta I-nya berapa. Jika delta I-nya kurang dari 0, maka kita menggunakan persamaan alfa sama dengan MH dikurang MD. Bila nanti alfanya kurang dari sama dengan atau kurang dari atau sama dengan 0, maka nanti kita menggunakan persamaan MH. Bila alfanya lebih dari 0, kita menggunakan persamaan MD. Jadi semua persamaan ini kita harus gunakan sesuai dengan hasilnya nanti. Jika delta I-nya lebih besar dari 0, maka gunakan kasus 3 dan 4. Maksudnya ini, kasus 3 dan 4. Nah, kemudian menghasilkan beta sama dengan MD dikurang MV. Bila betanya kurang dari atau sama dengan 0, maka menggunakan MD. Kalau betanya lebih dari 0, maka kita gunakan persamaan MV. Jika delta I-nya hasilnya adalah 0, maka kita hanya menggunakan persamaan MD saja, tanpa menghitung alfanya ataupun betanya. Nah, ini adalah algoritma dari lingkaran Bressenham. Nanti kita akan mencoba implementasikan rumus algoritma ini untuk membentuk sebuah lingkaran. Kita di sini akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan persamaan-persamaan yang ada di slide yang sudah disediakan oleh kampus. Nanti cara yang kedua kita menggunakan cara yang lebih sederhana atau yang lebih cepat. Kedua-duanya sama-sama menggunakan rumus Bressenham. Namun kalau cara pertama kita mencari dulu delta I-nya. Nanti kalau cara kedua kita hanya mencari nilai P-nya. P-nya berapa. Kalau sudah, kita akan nemu titik-titik koordinatnya, kemudian titik-titik koordinat itu akan membentuk sebuah lingkaran. Oke, kita lihat di contoh soal. Ini adalah contoh soalnya. Diketahui sebuah lingkaran memiliki R atau jari-jari sama dengan 5. Hitung koordinat titik berikutnya yang harus dipilih dan gambarlah lingkaran menggunakan titik koordinat yang sudah didapat. Jadi diketahui R-nya sama dengan 5 dan kita diminta untuk menghitung titik berikutnya atau titik koordinat berikutnya berapa. Di sini, ini kalau yang cara pertama akan saya langsung bacakan saja, tapi cara kedua nanti kita kerjakan satu persatu atau step by step-nya. Cara pertama diketahui adalah R-nya sama dengan 5. Kemudian X1, Y1 adalah 0, R atau 0, jari-jari. Jadi X1-nya 0, Y1-nya adalah 5. Karena R diketahui nilainya adalah 5. Kemudian kita cari delta I-nya atau delta 1-nya. Delta 1-nya kita tinggal input nilainya. Kita input nilainya di mana persamaannya sesuai pada algoritma lingkaran Bressenham, yaitu X1 atau XI plus 1 pangkat 2 ditambah YI min 1 pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Di mana XI dan YI-nya sudah diganti dengan X1 dan Y1. Jadi persamaannya delta 1, 0 ditambah 1 kuadrat, ditambah 5 min 1 kuadrat, dikurang 5 kuadrat. Diketahui hasilnya adalah 1 kuadrat, 0 tambah 1, 1, 5 kurang 1, 4, dan 5 tetap.
Kemudian ketika dihitung 1 ditambah 15, 1 ditambah 16, 16 adalah hasil dari 4 kuadrat atau 4 pangkat 2, kemudian 25 hasil dari 5 pangkat 2. 1 ditambah 16 dikurang 25 hasilnya adalah min 8. Nah, hasil dari delta 1 didapat adalah min 8, sehingga min 8 itu kurang dari 0. Di sini kalau kurang dari 0, kita menggunakan persamaan yang alfa sama dengan MH dikurang MD gitu ya. Nah, ini adalah MH-nya, persamaannya dikurang MD. Ini semuanya ada di slide nih. MH dikurang MD. Kita lihat, kita hitung alfanya. MH dikurang MD. MH tadi rumusnya adalah nih, MH adalah XI plus 1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikurang R kuadrat. Dikurang X1 plus 1 pangkat 2 ditambah Y1 min 1 pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Kedua-duanya diabsolutkan atau dimutlakan. Jadi hasilnya tidak ada hasil yang minus. Kemudian dirubah tadi X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 5, X1-nya 0, Y1-nya 5. 0 tambah 1, 1, 5, kemudian dikurang 5, di sini 0 tambah 1, di sini 1, 5 dikurang 1, 4, kemudian min 5 kuadrat. Nah, persamaannya sudah diturunkan, kemudian dikuadratkan, 1 kuadrat 1, 5 kuadrat 25, 5 kuadrat 25, 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. 1 ditambah 25 dikurang 25 hasilnya adalah 1. 1 ditambah 16 dikurang 25, ini hasilnya sebenarnya adalah min 8. Ya, hasilnya 1 ditambah 16 dikurang 25 adalah min 8. Tapi karena dimutlakan atau diabsolutkan, ini mutlakan, maka 1 dikurang 8. Kan tidak ada nilai min, jadi 1 dikurang 8 hasilnya adalah min 7. Oke, sudah didapat alfanya min 7. Kita lihat lagi, kalau alfanya min 7, atau alfanya di bawah alfanya kurang dari sama dengan 0, maka pilih MH. MH-nya berapa? MH-nya yang ini tadi nih. Yang MH nih. XI plus 1, Y. Ya. XI plus 1, Y. XI atau X1-nya tadi adalah 0 plus 1, 5. Y1-nya kan tadi diketahui 5. Maka 0 ditambah 1 adalah 1, 5 tidak ditambah atau tidak dikurang apapun, maka diturunkan atau tetap menjadi 5. Maka pada titik selanjutnya diketahui nilai P-nya atau koordinatnya adalah 1,5. Kalau titik pertama kan tadi sesuai pada soal adalah 0,5. Kemudian titik keduanya didapat dari hasil perhitungan kita itu adalah 1,5. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, itu baru 2 titik. Kita akan mencari titik-titik koordinat selanjutnya sampai dengan nilai X-nya lebih besar dari nilai Y-nya. Kalau ini kan nilai X-nya 1, nilai Y-nya 5, jadi X-nya belum lebih besar daripada 5. Kita akan berhenti menghitung pada algoritma Brainstem ketika nilai X lebih besar atau sama dengan Y. Gitu ya. Karena ini belum lebih besar atau sama dengan, kita lanjut. Ini pakai delta tadi lagi nih, rumus deltanya. Rumus deltanya, kemudian persamaannya masih sama, kita masukkan delta 2, jadi X2, yaitu 1 ditambah 1 pangkat 2, kemudian Y2-nya jadi 5, dikurang 1 pangkat 2, dikurang 5 pangkat 2. 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 dikurang 1 sama dengan 4, dan 5-nya tetap. 2 pangkat 2, 4, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25. 4 tambah 16 dikurang 25, hasilnya adalah min 5. Min 5 nilainya masih lebih kecil dari 0. Maka hitung lagi alfanya dengan rumus MH min MD. Bagaimana ketika delta 2-nya 0 atau lebih dari 0? Kita persamaannya tidak menggunakan ini, tapi menggunakan persamaan sesuai dengan yang sudah
didapat dari hasil deltanya. Karena nilai deltanya kurang dari 0, kita masih menghitung alfanya. Alfanya menggunakan persamaan MH dikurang MD, ini persamaan yang sama seperti tadi, kemudian X2-nya diganti dengan nilainya tadi 1, kemudian Y2-nya diganti 2, X2-nya diganti 1, Y2-nya menjadi 2. Ketika dihitung semuanya menghasilkan 4 dikurang min 5. Karena ini adalah mutlak, maka hasilnya 4 dikurang 5, min 1. Didapat alfanya masih kurang dari 0, sehingga kita menggunakan persamaan MH. Persamaannya XI plus 1, YI. X2-nya 1 plus 1, kemudian koma 5. Maka didapat titik ketiga adalah 2,5. Kita coba sekali lagi. Jadi setiap koordinat yang didapatkan itu adalah menjadi nilai awal untuk menghitung perhitungan selanjutnya. Kita pakai 2,5 masuk ke delta 3. Di input semuanya ketemulah 9 ditambah 16 dikurang 25. Ketemu delta 3 sama dengan 0. Maka ketika delta 3 sama dengan 0, kita menggunakan kasus 5, menggunakan MD. Menggunakan persamaan MD, yaitu X3 plus I kuadrat ditambah Y3 min I kuadrat min R kuadrat. Dari mana persamaan ini? Lihat dari sini nih. Mana MD? Ini MD nih. XI plus 1, ini MD. XI plus 1 kuadrat plus YI min 1 kuadrat min R kuadrat. Gitu ya. Kita hitung, masukkan nilai X3-nya. Tadi adalah 2 plus 1 kuadrat, Y3-nya adalah 5 min 1 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ketemu hasilnya 9 plus 16 min 25. Alfanya adalah 0. Di sini kalau alfanya 0, kita menggunakan MD-nya tadi. MD-nya persamaannya adalah XI plus 1, YI min 1. X3, kan sini tadi udah 3. Dimasukkan 2, Y3-nya dimasukkan 5. 2 plus 1 sama dengan 3, 5 min 1 sama dengan 4. Kita dapatkan titik koordinat keempat adalah 3,4. Nah, itu perhitungan masih sampai di koordinat keempat nih. Apakah sudah berhenti? Seharusnya belum. Karena nilai X-nya belum lebih besar dari Y-nya. Kan 3 belum lebih besar dari 4. Harusnya kita lanjut. Tapi nanti kita coba dengan cara kedua deh, biar kita tahu nilai selanjutnya berapa, kemudian kita bandingkan. Oke ya, ini untuk cara pertama. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, nanti langsung ditanyakan saja. Kita coba dulu cara kedua. Ini cara kedua, bedanya apa sih? Bedanya kalau cara pertama kita menghitung deltanya, tapi kalau cara kedua kita menghitung P-nya langsung. Oke, kita lihat di sini terlebih dahulu. Diketahui R sama dengan 5, X1, Y1 adalah 0, R atau 0, jari-jari. Kemudian P-nya rumusnya adalah 1 dikurang R. Ya, ini diketahuinya nih. Kemudian kita jawab nih, R-nya adalah 5, X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 5 karena Y1 sama dengan R. Kemudian P-nya itu 1 dikurang 5. Maka hasilnya adalah min 4. Kita input di sini, X1-nya 0, Y1-nya 5, P-nya adalah min 4. Oke, jelas ya di sini. Nah, setelah kita dapat, ini adalah yang pertama, titik pertama, kita akan cari titik keduanya. Titik keduanya menghitungnya bagaimana? Kita lihat nilai P-nya. P-nya min 4. Kita lihat di sini. Jika P kurang dari 0, maka X plus 1. Y-nya tetap, P-nya P plus 2X plus 1. Jika nanti P-nya lebih besar atau sama dengan 0, X-nya X plus 1, Y-nya Y min 1, P-nya P plus 2X plus 1 min 2Y. Diperhatikan karena nanti akan ada tugas, kalian hanya diganti nilai jari-jarinya saja, tapi kalian harus menghitung sama seperti apa yang disampaikan. Kita akan menghitung koordinat kedua.
P min 4, berarti kita pakai persamaan yang pertama, di mana P lebih kecil dari 0. Di mana X-nya X plus 1 atau increment. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Y-nya tetap di sini jadi 5. P-nya kita pakai rumus P sama dengan P ditambah 2 dikali X, ini X-nya, ditambah 1. Saya ulang sekali lagi, kita pakai yang ini, P ditambah 2X ditambah 1. Hasilnya adalah min 1. Kita hitung yang ketiga. Kita pakai persamaan mana kalau yang ketiga? Karena ini min 1, kita masih menggunakan yang pertama. Jadi, X-nya adalah X plus 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Y-nya tetap masih 5. P-nya kita hitung lagi sama dengan P ditambah 2 dikali X, P ditambah 2 dikali X ditambah 1. Didapatlah 4. Kita masuk ke koordinat keempat. Koordinat keempat diketahui P-nya itu 4. Bukan negatif, bukan minus 4, tapi 4. Maka 4 lebih besar atau sama dengan 0, kita pakai persamaan yang kedua. X-nya sama plus 1 atau increment jadi 3. Y-nya dikurang 1. 5 dikurang 1. Dari sini 5 dikurang 1. Ketemu dia 4. P-nya kita pakai persamaan yang bawah. Sama dengan P ditambah 2 dikali X. Ini X-nya. Ditambah 1 dikurang 2 dikali Y. Y-nya kan di sini nih ketutupan. Kita lihat kita lihat L7. Kita ketik manual L7. Enter. Didapat nilainya 3. Apakah sudah berhenti? Belum, karena nilai X masih lebih kecil dari Y. Jadi kita lanjut. 3 lebih besar atau sama dengan 0. Kita masih pakai persamaan yang kedua. X-nya plus 1. Kemudian Y-nya adalah Y min 1. Kemudian P-nya, kita pakai persamaan ini lagi. P ditambah 2 dikali X. Kemudian ditambah 1 dikurang 2 dikali Y. Y-nya adalah L8. Enter. Hasilnya 6. Jangan bingung ya untuk rumus ini. Pokoknya kalau P-nya kurang dari 0 pakai P yang ini. Kalau P-nya lebih dari sama dengan 0 pakai yang persamaan kedua. Ketemu nih hasilnya 6. Kita lihat. Di sini ternyata nilai X sudah lebih besar dari nilai Y. Maka perhitungannya kita berhenti sampai sini. Perhitungannya ya, bukan prosesnya. Oke, berhenti sampai tahap ini. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya tentukan PX, Y, tentukan PX, X, Y, 2X dan 2Y sampai X lebih besar atau sama dengan Y. Jika X lebih besar atau sama dengan Y, selanjutnya X dan Y ditukar posisi. Langkah selanjutnya ditukar posisi. Jadi kita tukar X-nya menjadi Y, Y-nya menjadi X. Pertama ini kan 4, 3. Jadi kita tukar jadi 3, 4. Ini 3, 4. Jadi 4, 3. 2, 5. Jadi 5, 2. 1, 5. Jadi 5, 1. 0, 5. Jadi 5, 0. Jadi menukar nilai X menjadi Y, nilai Y menjadi X. Didapatlah kita titik-titik koordinat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dapat 10 titik koordinat. Kita tinggal gambar ke dalam garis koordinatnya. Kita mulai dari 0, 5. Ini kalau kalian lihatnya 0-nya ada di sini ya, 00. Ini hanya penamaannya. 05. 05 kita warnain titiknya. Kemudian
5. X-nya 1, kemudian Y-nya 5. 3 adalah 2, 5. Kemudian 3, 4. 3, 4. 4, 3. 4, 3. Kemudian 3, 4. 3, 4 sudah ada. 3, 4 sudah ada. 4, 3. 4, 3 juga sudah ada. 5, 2. 5, 2 di sini. 5, 1. 5, 1 di sini. 5, 0. 5, 0 di sini. Nah, ini sebenarnya titik koordinat sudah membentuk lingkaran, tapi hanya 1/4 lingkaran. Kenapa 1/4 lingkaran? Karena baru yang kuadran 1. Nah, kita akan membuat lingkaran penuh sehingga kita tinggal memindahkan kuadran 1 ke kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita lihat di ini tampilannya. Kita copy terlebih dahulu. Nah, ini kan masih kuadran 1 nih. Kita akan membuat kuadran 2 dengan merubah nilainya. Nilainya kalau di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Lihat dari sumbunya. Ini sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Nah, ketika kita lihat dari sini, X-nya negatif 0,5. 0,5 di sini kan ya. Kemudian X min 1,5. Min 1,5. Min 2,5. Min 2,5. Min 3,4. Min 3,4. Min 4,3. Min 4,3. Min 3,4. Min 4,3 lagi. Kemudian min 5,2. Min 5,2. Min 5,1. Di sini. Min 5,0 di sini. Ketemulah kuadran kedua. Sekarang kita masuk ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga adalah nilai X-nya negatif, Y-nya negatif. Ya, jadi kalau kuadran ketiga itu X-nya negatif, Y-nya negatif. 0,5. X-nya 0, kemudian Y-nya 5 di sini. Min 1, min 5. Min 1, min 5. Min 2, min 5. Min 2, min 5. Min 3, min 4. Min 3, min 4. Kemudian min 4, min 3. Min 4, min 3. Min 3, min 4 lagi. Min 4, min 3 lagi. Pengulangan, sudah ada titiknya. Lanjut ke min 5, min 2. Min 5, min 2. Kemudian min 5, min 1. Min 5, min 1. Yang terakhir min 5, min 0. Di sini letaknya min 5, min 0. Sekarang kuadran keempat, yaitu nilai X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. 0, min 5. 0, min 5. Di sini ya. 1, min 5. 1, min 5. 2, min 5. 2, min 5. 3, min 5. 3,4. 3, min 4. 3, min 4. 4, min 3. 4, min 3. Kemudian pengulangan lagi, 3, min 4. 4, min 3 lagi. 5, min 2. 5, min 2. 5, min 1. 5, min 1. 5, 0. 5, 0 letaknya di sini. Kita selesai di 4 kuadran. Sekarang kita hilangkan titik sama garisnya. Angka sama garisnya. Hilangkan. Kemudian kita kasih no border. Nah, jadilah sebuah lingkaran. Jadi, koordinat yang kita buat dengan jari-jari sama dengan 5 membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Ini namanya algoritma lingkaran menggunakan Bressenham. Kalau kita tampilkan lagi tadi, kita tampilkan lagi ini adalah koordinatnya, ini adalah titik-titik koordinatnya. Begitu ya. Tadi ketika kita bandingkan dengan cara 1, benar nggak sih hasilnya? Cara 1 titik pertamanya adalah 0,5. Cara 2-nya titik pertamanya 0,5. Cara 1
Setelah kita hitung tadi titik keduanya 1,5. Ternyata sama 1,5. Titik ketiganya tadi 2,5. Kita lihat cara 2 juga sama 2,5. Titik ketiganya 3,4. Ternyata sama 3,4. Jika ini kita teruskan, kita lanjutkan sekali lagi, kita akan menemukan 4,3 dan seterusnya. Nanti ketika berhenti baru dibalik, baru ditukar posisi X dan Y-nya. Hasil akhir dari algoritma Brainstorm adalah sebuah lingkaran seperti ini. Kalau di slide itu hanya membentuk seperempat lingkaran karena hanya menghitung kuadran pertama. Ketika diteruskan dengan kuadran ketiga, keempat dan kuadran kedua, ketiga dan keempat menghasilkan sebuah